Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 845 sampai bab 846. Bab 845. Pergilah kemanapun Anda ingin membawa kami. Kedua orang itu berjalan melewati gang pahlawan, tapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Saat berjalan-jalan di Heroes Land, pikiran mereka mengingat kembali tahun-tahun penuh gairah di masa lalu. Meski penuh darah dan pembunuhan, namun juga penuh kasih sayang dan emosi kekeluargaan. Segala sesuatu seperti ini layak untuk dimiliki. Semua ini patut diingat. Segala sesuatu seperti ini patut diingat. Feng Huang bersandar di pelukan Ji Fei dan merasakan kehangatan yang tak ada habisnya, dan terlebih lagi, kehangatan perhatian. Saya sangat menikmatinya dan saya sangat berharap ini bertahan selamanya. Namun dia tahu bahwa Ji Fei bukan miliknya, apalagi mengaku miliknya. Dalam hal ini, hargai apa yang Anda miliki di depan Anda, dan Anda akan sama-sama bahagia dan bahagia. Ketika dia mencapai akhir, wajah Phoenix dipenuhi keringat, tapi tidak panas, tapi dingin. Ternyata racun dingin itu dingin dari dalam keluar, dan dia tidak bisa menahannya meskipun dia mengenakan pakaian tebal. Terlebih lagi, untuk memamerkan gaya terindahnya, dia mengenakan rok merah. Bagaimana dia bisa menahan dingin? Biarkan aku menggendongmu dan pergi, Ji Fei berkata dengan lembut saat melihat Feng Huang bertahan. Phoenix ingin menolak, tapi tubuhnya lemah dan dingin, jadi dia akhirnya mengangguk setuju. Namun, wajahnya penuh kekecewaan dan menyalahkan diri sendiri. Dia memandang Ji Fei dan berkata, "Saya telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang." Ji Fei tersenyum dan menghibur. Apakah Phoenix kita yang bangga ingin menjadi ayam jago besar yang cantik? Puff, Phoenix merasa terhibur oleh Ji Fei. Aku bukan dari keluargamu, keluargaku adalah Li Ruoxi. Jika dia mendengar ini, dia akan cemburu. Ruoxi dan aku adalah satu keluarga. Kamu, Qi Yuan, dan saudara-saudara lainnya juga satu keluarga. Kami adalah keluarga yang tidak akan pernah terpisahkan. Phoenix memahami penjelasan Ji Fei. Saya mencium aroma osmanthus. Phoenix tiba-tiba melihat ke depan, mengubah topik, dan menantikannya. Ji Fei mendengus dan berkata, "Ada di depan, aku akan mengajakmu melihatnya." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung mengambil Phoenix dan berjalan ke depan. Phoenix dipeluk putri Ji Fei. Matanya menatap Ji Fei. Matanya penuh kelembutan tak terbatas dan kebahagiaan tak terbatas. Bahkan jika dia mati saat ini, dia tidak akan menyesal. 5 menit kemudian, mereka sampai di hutan osmanthus. Sebuah monumen pahlawan dibangun di sini, dan bunga osmanthus ditanam di sekitar monumen. Saat ini bunga-bunga sedang mekar penuh dan wanginya melimpah. Phoenix melihat osmanthus putih dengan senyuman memabukkan di wajahnya. "Turunkan aku," Ji Fei menurunkan Phoenix, dan Phoenix menahan rasa sakit akibat racun dingin dan berjalan cepat ke hutan osmanthus yang harum. Setelah beberapa saat, saya berbaring di atas osmanthus yang wangi dan menciumnya. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menunjukkan ekspresi mabuk yang kuat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, saya berlari di bawah pohon osmanthus beraroma manis dan menghiasi osmanthus putih beraroma manis dengan warna merah cerah. Ji Fei memandangi burung Phoenix yang berjalan di dalam, dengan senyuman di wajahnya. Laki-laki mengangkat langit, pria mengejar martabat. Dia harus menjaga orang-orang di sekitarnya tetap aman. Dia harus membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Dia, Phoenix hati-hati, Ji Fei tiba-tiba melihat cahaya dingin berkedip di depan matanya,
dan selusin busur 3 manik terbang menuju Phoenix seperti belalang. Phoenix mendengar panggilan itu dan segera membuka matanya. Melihat panah-panah sudah sangat dekat, dia dengan cepat mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Us! Ding 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 ding, jarum emas di tangan Ji Fei terbang keluar, mengganggu penembakan panah 3 manik, mencegahnya menembak pada titik yang sama dan meledak pada titik yang sama. Di saat yang sama, tubuhnya telah tiba di sebelah Phoenix. Engah, Phoenix memuntahkan seteguk darah. Dia baru saja mengelak dan berusaha sekuat tenaga. Namun tubuhnya terkena pukulan keras, nafasnya tidak stabil, dan dia langsung muntah darah. Phoenix, Ji Fei dengan cepat bertahan, dan suara lain terdengar di udara. Lebih dari selusin anak panah ditembakkan ke arah mereka. Ji Fei tidak berani menunda dan langsung mengambil pinggang Phoenix dan mengangkat 3 jarum emas ke arah panah tersebut. Ah! 3 jeritan terdengar, disusul suara tubuh yang terjatuh ke tanah. Ji Fei telah mengambil Phoenix dan dengan cepat menghilang. Bang bang bang, 3 anak panah-panah ditembakkan ke pohon osmanthus beraroma harum. Bunga osmanthus putih beraroma harum beterbangan di langit, dan kelopaknya seperti kepingan salju yang beterbangan, melayang di udara. Ji Fei dan Feng Huang sudah tidak ada lagi. Mereka hanya berdiri teguh. Ledakan dahsyat terdengar, dan bunga osmanthus putih beterbangan ke segala arah seperti salju. Pohon osmanthus yang harum itu patah di tengahnya dan tumbang ke tanah. Ledakan, ada suara keras, dan sepertinya seluruh hero Eli terguncang. Di kejauhan, seorang pria bertopeng tanduk menghentakkan kakinya dan berteriak melalui walkie-talkie di tangannya, "Mundur!" Perintah diberikan, dan seketika beberapa sosok melompat keluar dari kejauhan, lalu menghilang. Ji Fei keluar dari sudut gedung sambil menggendong Phoenix, melihat ke arah menghilangnya sosok itu, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Baru saja, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus melindungi orang-orang di sekitarnya dan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, tetapi dalam sekejap dia hampir terbunuh oleh bom. Ini tamparan di wajah. Ini adalah provokasi telanjang. Kegelapan sebelum fajar, kegilaan sebelum kematian. Ji Fei melihat ke kejauhan dan perlahan mengucapkan beberapa patah kata. Tidak ada rasa takut di wajah Phoenix, hanya sedikit menyalahkan diri sendiri. Ini semua salahku, kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Phoenix memandang Ji Fei dan menghiburnya. Dalam situasi sekarang, sangat jarang Ji Fei membunuh 3 orang. Bagaimanapun, dia harus melindungi Phoenix dan menghindari serangan panah 3 manik. Tidak apa-apa, biarkan mereka terus menjadi gila selama beberapa hari. Semakin gila mereka, semakin nikmat kematian mereka. Mulut Ji Fei menunjukkan rasa dingin yang kuat. Mereka berdua sudah tidak mood lagi. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan hero Eli dan segera pergi. Tak lama setelah mereka berangkat, terdengar suara sirene mobil polisi. Meski diserang, Ji Fei tidak terlalu takut atau sedih. Artinya orang-orang di Suzong Eli ada di sini, dan target yang ingin mereka bunuh adalah diri mereka sendiri. Itu adalah hal yang baik, dan itu lebih baik daripada Li Ruoxi dan yang lainnya berada dalam bahaya. Ji Fei dan Feng Huang datang ke pinggir jalan dan hendak menghentikan taksi ketika tiba-tiba sebuah taksi melaju. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan senyuman hangat seorang pria. "Tuan, apakah Anda ingin mengambil mobil?" Mata Ji Fei menyapu wajah pengemudi. Wajahnya penuh senyuman, dan senyumannya menjadi lebih cerah. "Oke, kami hanya mencari mobil." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung memeluk Phoenix dan masuk ke dalam mobil. Senyuman di wajah pengemudi semakin cerah.
Feng Huang sedang duduk di dalam mobil dan baru saja hendak berbicara. Tangan Ji Fei dengan lembut menggambar tanda X di punggungnya. Phoenix langsung terdiam dan menatap pengemudi di depannya. Pengemudi kebetulan melihat melalui kaca spion, dan kedua pihak saling memandang. Sopir itu segera tersenyum dan berkata, "Mau kemana? Pergilah kemanapun kamu ingin membawa kami." Bab 846 Ji Fei yang sombong. Pengemudinya tertegun, seperti disambar petir. Ia melihat ke kaca spion dan lupa mengemudi. Karena dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es sekarang, dan dia telah jatuh ke dalam gudang es yang sangat dingin, sehingga bisa menelan orang dan langsung membekukannya menjadi es batu. Saya jelas sangat tersembunyi. Bagaimana pihak lain bisa mengetahuinya? Dia ingin berbicara, tetapi merasa tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi, jangan buang waktu, jangan sampai mereka menunggu dengan tidak sabar. Ji Fei terus berbicara dengan tenang. Baru pada saat inilah pengemudi memastikan bahwa dia telah mendengar dengan benar. Dia sama sekali tidak salah dengar. Pihak lain sedang berbicara dengannya dan mengetahui identitasnya. Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu? Dia tidak bisa mempercayainya. Akhirnya, kamu tidak takut mati? Sopir itu akhirnya menelan seteguk air liur, menatap Ji Fei dan bertanya dengan dingin. Dia ingin menggunakan momentumnya untuk mengintimidasi Ji Fei. Kematian, itukah kata yang harus kamu ucapkan? Ji Fei bertanya dengan nada tenang dan sedikit ejekan. Sopir itu tercengang. Oh, Ji Fei mencibir. Seharusnya aku memberitahumu kata ini. Cepat pergi. Dia berbicara dengan pengemudi seperti sedang mengobrol. Lebih seperti menggoda, tetapi hati pengemudi sedang kacau. Dia mencoba untuk tenang, dan rasa dingin muncul di matanya. Karena mereka ingin mati, biarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, bukankah tujuan datang ke sini hanya untuk membawa Ji Fei ke lokasi penyergapan agar dia bisa cepat mati? Setelah memikirkan semua ini, pengemudi menyalakan mobil dan melaju menuju kejauhan. Ji Fei memeluk Phoenix untuk membantunya menahan rasa sakit yang disebabkan oleh racun dingin. Adapun pengemudi di depannya, sepertinya dia tidak ada di mata Ji Fei. Dengan kata lain, ini sedikit lebih baik dari udara, setidaknya masih bisa dilihat. Pengemudi mengemudikan mobilnya langsung menuju bagian utara Su. Semakin banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan, semakin sedikit orang dan mobil, dan suasana menjadi semakin sunyi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam membunuh tikus Su, Ji Fei tidak terkejut dengan hal ini. Menurutnya, ini mungkin hanyalah tempat lain yang akan hilang dari bumi. Pengemudi tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Fei, tetapi dia sudah membayangkan adegan di mana Ji Fei akan tiba dan segera dibunuh, dan dia penuh dengan antisipasi. Jika Anda tidak pamer, Anda tidak akan bodoh. Ji Fei idiot karena dia berpura-pura. Sopir mengira dengan begitu banyak orang, Ji Fei pasti akan mati. Setelah berkendara sekitar setengah jam, pengemudi menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan berhenti melaju. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu pengemudi. Pengemudi itu tertegun dan bereaksi keras. Namun, Ji Fei berkata dengan tenang, "Jangan pergi saat kamu berada di dalam mobil. Aku akan membunuh semua orangmu sebentar lagi, dan kemudian kamu dapat mengantarku kembali." Tampaknya tempat di depannya dan bahaya yang akan dia hadapi bukanlah apa-apa bagi Ji Fei, atau dengan kata lain, itu hanyalah tempat untuk dikunjungi. Pengemudi itu masih ingin berbicara, tetapi telapak tangan Ji Fei telah mengenai lehernya, dan pengemudi itu langsung jatuh pingsan. Ji Fei mengambil Phoenix dan berkata, "Ayo pergi, sudah lama sekali aku tidak membunuh seseorang dengan bebas. Ayo bersenang-senang." Phoenix, yang awalnya mengira bahwa dia telah diracuni dan mempengaruhi Ji Fei,
langsung dipenuhi dengan rasa bangga ketika mendengar kata-kata Ji Fei. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah. Keduanya turun dari mobil. Ji Fei memeluk Phoenix, dan dia sudah mengenakan jaketnya. Sekarang adalah waktu matahari terbenam di barat. Karena terhalangnya pegunungan, matahari terbenam di sini lebih awal. Matahari yang akan terbenam menggantung di pegunungan di kejauhan, seolah mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada gunung, sungai, dan pepohonan, seolah ingin membakar dan mekarkan keindahan terakhirnya. Matahari terbenam sungguh indah, Phoenix berkata dengan emosi. Ji Fei menepuk punggung Phoenix. Jangan khawatir, ini matahari terbenam musuh, kita adalah matahari terbit. Phoenix mengangguk gembira. Ji Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan, keluar, jika orang-orang di Suzongland masih memiliki sedikit harga diri, keluarlah. Suaranya seperti guntur, menggelinding, wow. Tweet, 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 teriakan Ji Fei menyebabkan semua binatang di gunung berlari dengan gugup, dan bahkan mengejutkan banyak burung yang terbang ke langit. Sun Yu, yang berdiri di puncak gunung di kejauhan, mendengar panggilan Ji Fei, meletakkan teleskop di tangannya, dan berteriak ke interkom, kirim seseorang untuk bertarung langsung demi aku. Dia marah dengan kesombongan Ji Fei, teriakan menghina Ji Fei. Sikap Ji Fei itu merupakan penghinaan dan cemoohan yang mendalam bagi mereka. Ini merupakan penghinaan besar. Jika orang-orang di Suzongland masih memiliki sedikit kebanggaan, keluarlah. Meskipun Ji Fei tidak secara langsung menyebut mereka anjing, dia sudah menyebut mereka anjing. Karena hanya anjing yang bisa bersembunyi, hanya anjing yang takut mati, dan hanya anjing yang bisa bekerja keras untuk menjauhi kematian. Sun Yu seperti banteng gila. Dia memutuskan untuk menggunakan metode paling sederhana dan paling kasar untuk membunuh Ji Fei dan mendapatkan kembali martabat Suzongland. Suara mendesing, ada suara-suara satu demi satu di dalam hutan. Kemudian sosok muncul di depan Ji Fei dan Feng Huang. Saat ini, orang-orang di Suzong elit tidak bertopeng atau berpura-pura menjadi identitas mereka. Mereka hanya muncul di sini dengan warna aslinya. Ada pria dan wanita, tapi mereka semua berpakaian hitam dan memegang pisau pendek di tangan mereka. Matahari terbenam menyinari wajah mereka, memberikan cahaya putih dan kuning pada wajah mereka yang dingin. Dan cahaya pedang dingin bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti api yang berkobar, mencoba menerangi segala sesuatu yang ada di depannya. Bibir Ji Fei sedikit melengkung dan dia memandang semua orang. Apakah kalian semua di sini? Awannya tipis dan anginnya sepoi-sepoi. Dengan sedikit ejekan, seolah semuanya hanya lelucon. Semua orang di depan mereka tercengang, dan kemudian kemarahan mereka langsung meledak. Brengsek, seorang pria jangkung dan kuat dengan temperamen panas berdiri dan menunjuk ke arah Ji Fei. Nak, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, atau aku akan membuatmu mati. Orang lain di belakangnya tidak berbicara, tetapi mereka semua mengangkat semua pisau di tangan mereka secara diam-diam, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Adegan itu tiba-tiba menjadi mematikan. Di mata mereka, meskipun Ji Fei sangat bagus, meskipun Ji Fei sangat pandai bertarung, apa yang bisa dia lakukan saat menghadapi begitu banyak orang seperti mereka? Bukankah endingnya adalah jalan buntu? Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah mesin pembunuh, dan yang mereka latih adalah kemampuan membunuh. Sekarang Ji Fei akan takut jika dia berteriak keras. Sun Yu di puncak gunung, memegang teleskop, melihat pemandangan di depannya dengan senyuman tebal di wajahnya. Hah? Aku bahkan tidak tahu bagaimana dua pecundang ini, anjing Su dan tikus Su, mati. Seorang wanita menawan di sebelahnya memperingatkan, Tuan Sun Yu,
Mohon jangan ceroboh. Bagaimanapun, Jifei membunuh Tao King Song. Jadi apa? Meskipun guru Tao King Song sangat kuat 30 tahun yang lalu, dia terbunuh dengan satu gerakan sekarang, yang berarti reputasinya sia-sia. Sun Yu sama sekali tidak menganggap serius pembunuhan Jifei terhadap Tao King Song. Wanita menawan itu masih ingin berbicara. Namun tiba-tiba pupil matanya membesar. Bersambung.